Mode SNQ ini adalah mode slow and quick. Jadi Konco Gede bisa membuat video slow motion ataupun time lapse langsung dari kamera. Halo Konco Gede, kembali lagi di channel Gudang Digital bersama dengan saya Rias Hendry. Kali ini kita akan ngobrolin seri kamera APS-C dari Sony yang masih banyak banget dicari oleh customer atau pengguna kamera Sony, yaitu Sony A6000. Nah, Sony A6000 ini tidak dipungkiri kamera yang masih worth it sampai sekarang. Kamera pengeluaran tahun 2014 ini masih worth it karena dengan spesifikasi yang masih berguna dan bisa dipakai sampai sekarang. Namun untuk seri tersebut, seri A6000 sudah tidak diproduksi atau discontinue dari Sony-nya sendiri. Nah, buat Konco Gede, gimana nih? Mau sekalian upgrade ke versi full frame-nya atau bertahan di APS-C dengan seri penggantinya yaitu A6400. Nah, kali ini kita akan membahas apa aja sih perbedaan A6000 dan improvement apa aja yang ada di Alpha 6400. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, untuk yang pertama, dari segi fisik sebenarnya untuk seri A6000 dan A6400 tidak terlalu jauh beda ya. Sayang sekali untuk sekarang kita tidak punya demo untuk A6000 series, jadi kita tidak bisa membandingkan. Tapi secara fisik Konco Gede bisa lihat semuanya hampir mirip. Mungkin dari segi ketebalannya saja untuk A6400 sedikit lebih tebal. Hal ini dikarenakan untuk di A6400 layar LCD-nya sekarang sudah bisa flip dibanding di A6000 yang hanya bisa tilt aja ya. Untuk A6000 dia hanya bisa tiltable 90 derajat dan hanya bisa turun untuk high angle dan low angle saja. Sedangkan di A6400 ini Konco Gede bisa memakai LCD-nya sampai flip untuk selfie. Nah, ini berguna banget buat Konco Gede yang suka ngevlog atau selfie menggunakan kamera ini. Nah, ini bisa membantu banget. Selain itu dari segi LCD juga dia ada improvement lain, yaitu dia sudah touch. Di sini bukan touch operation ya, tapi dia lebih ke touch fokusnya. Jadi Konco Gede lebih gampang menggunakan atau memilih area fokus hanya dengan fitur touch-nya. Jadi bisa dipindah-pindah lebih gampang. Nah, yang kedua, dari segi fisik lain, ada improvement lain dari segi viewfinder-nya. Di A6400 kita hanya mendapatkan resolusi 1,4 juta dot. Sedangkan di A6400 ini kita sudah mendapatkan LCD viewfinder sampai 2 juta dot. Jadi untuk resolusinya lebih bagus dan lebih tajam. Selain itu dari segi fisik, dari segi sampingnya ada tambahan satu jack lagi input untuk video, yaitu ada mic. Nah, untuk sebelumnya di A6000 yang kesulitan untuk bingung menambah external mic yang harus kita memakai on-shoe mikrofon, biasanya ada XJST1M atau GZ1M. Nah, di seri A6400 ini kita sudah dipermudah, kita bisa menggunakan berbagai macam mikrofon, bahkan yang universal sekalipun, karena sudah ada jack mikrofonnya. Nah, kalau itu tadi dari segi fisiknya, nah ada apa aja sih improvement lain di segi kualitasnya? Dari segi kualitas foto, sudah pasti ada improvement, ada penggantian sensor dan prosesor yang lebih baru. Nah, kualitasnya untuk gambar dan warna lebih tajam karena dia sudah dapat mencapai RAW 14 bit. Jadi warnanya lebih tajam, range-nya lebih dynamic range-nya. Dia lebih luas, jadi area gelap dan terang dia lebih halus untuk gradasinya, Konco Gede. Selain itu, dari segi ISO-nya tidak main-main. Yang 6000 series dia hanya mencapai 51.200 ISO. Di A6400 ini dia sudah 2 kali lipat expanded sampai 100.000. Nah, jadi main low light sudah pasti tidak bisa dipungkiri lagi nih. A6400 lebih jago. Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu
yang sering digadang-gadang menjadi kelebihan kamera Sony, yaitu autofocus. Nah, untuk autofocusnya banyak sekali improvement, yaitu dari titik autofocus yang tadinya hanya 179 titik di 6000 sekarang sampai 425 titik fokus. Hal ini bisa mencakup hampir semua area sensor, sehingga Konco GD memungkinkan mengambil gambar untuk tracking. Nah, tracking ini tidak hanya untuk objek, wajah. Di 6400 ini ada tambahan lagi sistem autofocus, yaitu eye autofocus. Jadi Konco GD bisa tracking eye autofocus dari objek yang kita ambil gambarnya. Untuk seri performance shutter speed-nya masih sama, kamera ini masih bisa sampai 11 frame per second ya. Kita bisa atur sampai di high. Lanjut lagi dari segi video, ada banyak sekali yang diimprove di seri A6400 ini dibanding A6000. Di mode dialnya, di sini ada tambahan yang baru, yaitu adalah mode SNQ. Mode SNQ ini adalah mode slow and quick. Jadi Konco GD bisa membuat video slow motion ataupun time lapse langsung dari kamera tanpa menggunakan aplikasi ataupun editing di luar kamera. Nah, untuk slow motionnya sendiri dia bisa sampai 4 kali slow motion. Kita bisa mengaturnya lewat mode SNQ dan di setting di mode settingan SNQ setting. Untuk videonya sendiri, untuk kualitasnya dia bisa sampai 4K. Yang beda dari A6000, dia adalah sudah ada S-Lock dan Hybrid Lock atau H-Lock di kamera ini. Sehingga Konco GD bisa memudahkan kalau mau editing video, mau membuat cinema atau tonton cinema. Dan yang tidak kalah penting untuk zaman sekarang adalah kamera ini sudah ada no time limit recording. Yang sebelumnya di kamera-kamera yang teknologi sebelumnya dia hanya maksimal 30 menit. Nah, di A6400 ini Konco GD bisa merecord sampai maksimal sekitar 12 jam. Tergantung baterai ya ataupun memory cardnya. Jangan khawatir untuk overheatnya. Dengan kondisi normal, kamera ini aman dari overheat. Dan yang tidak kalah penting lagi, di zaman sekarang, era digital, semuanya live ataupun kebutuhan-kebutuhan live, kamera ini cocok banget buat Konco GD, karena Konco GD bisa menggunakan kamera ini sebagai kamera untuk live, mau YouTube, Facebook, ataupun aplikasi live lainnya, hanya dengan menggunakan kabel USB. Settingannya sendiri Konco GD mudah sekali, tinggal download plugin-nya dan tinggal colok saja, nanti langsung terkoneksi dengan aplikasi tersebut. Kamera ini cocok banget buat Konco GD yang belajar ataupun sampai bekerja pembuatan video ataupun sinematografi. Dan yang masih penasaran atau takut memilih kamera ini, langsung aja datang ke store dan cobain sendiri demonya. Bisa diutak-utak sendiri, dicobain, dan rasakan pengalaman sendiri menggunakan A6400 ini. Nah, sekian review singkat dari saya. Semoga saja pembahasan ini mampu memberi pandangan kamera mana yang akan diambil ke depannya untuk Konco GD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gudang Digital, dan nantikan info-info menarik selanjutnya.